ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wadhkur fil kitabi Idris, maka ingatlah di dalam kitab atau cerita Nabi Idris. Nabi Idris ini siapa? Nabi Idris ini merupakan cucunya dari Nabi Syith. Jadi Nabi Adam itu anaknya semuanya tidak memiliki keturunan. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Nabi Syith ini merupakan anak Nabi Adam, bukan Rasul tapi Nabi, bukan Rasul tapi Nabi, yang menurunkan keturunan sampai turun temurun, memiliki Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dikatakan sebagai bapak manusia kedua. Kenapa? Karena setelah kejadian banjir bandang itu, semuanya di dunia ini habis kecuali yang ada di perahu itu toh. Makanya Nabi Nuh dikatakan bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang pertama yaitu Nabi Adam. Kemudian dikatakan Idris. Idris itu asal katanya istiqaqu Idris minad darsi. Idris itu diambil dari kata-kata ad-darsu. Darsu itu belajar. Kenapa? Faluki babihi, diberikan julukan bihi dengannya itu Idris, yaitu daras, belajar, likathrati darsihi, karena beliau itu banyak belajar. Itu. Dan beliau ini wa annahu awwalu man khatta bil qalam, yang pertama kali menulis dengan pena itu Nabi Idris. Beliau juga yang pertama kali mendalami ilmu nujum, ilmu perbintangan, kalau bahasanya kita sekarang ilmu astronomi, fi ilmin nujum wal hisab, juga ilmu hitungan. Kalau orang barat mengatakan yang pertama hitungan apa itu namanya Aristoteles atau apa, enggak ada. Yang pertama itu menentukan ilmu hitungan, ilmu perbintangan, itu adalah Nabi Idris. Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana, sesungguhnya ada itu Nabi Idris, siddiqan nabiyya, nabi yang jujur, wa rafa'nahu makanan aliyya, maka kami mengangkat itu Nabi Allah Idris makanan aliyya, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan bahwasanya yakni syarafun nubuwati wal zulfa indallah. Yang dimaksud kami mengangkat dari kedudukan Nabi Allah Idris, tempat Nabi Allah Idris, tempat yang tinggi, karena beliau itu menjadi seorang nabi, seorang rasul, dan juga orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wakila al-jannah, ada yang mengatakan adalah sorga, wakila as-sama as-sadisah. Ada yang mengatakan beliau itu diangkat sampai langit yang ke-6. Ada juga pendapat awir rabi'ah sampai langit yang ke-4. Jadi ceritanya Nabi Allah Idris itu pernah minta sama Allah. Suatu saat didatangi malaikat Israel. Israel itu hadirin kalau datang kepada Nabi, kepada Rasul, itu mungkin mencabut roh, mungkin ziarah. Kalau Nabi sama Rasul, kalau kita orang tidak ada. Israel datang minum kopi, ziarah tidak ada. Israel datang sama kita, nak ya, masalah salam al-afiyah, ya sudah kematian, wafat. Datang, ditanya Israel, kamu datang ke sini untuk apa? Katanya, tidak ada ziarah, mau datang katanya. Oh, anak kepingin tahu rasanya mati Israel. Katanya malaikat Israel, ya tidak bisa kecuali ente minta izin sama Allah. Kalau Allah izini, anak mau. Ya sudah minta izin sama Allah. Dikasih kesempatan sama Allah, meninggal, dihidupkan kembali. Ngomong, ya Allah, aku ingin meninggal tapi dihidupkan kembali ya Allah. Nah, ini terjadi orang pilihannya Allah ya. Jangankan Nabi Idris, ada sahabat perempuan
sahabat perempuan itu yang pernah ketika ikut hijrah bersama Nabi membawa anak laki-lakinya, tengah perjalanan anak laki-laki tadi itu meninggal, wafat. Minta sama Allah, ya Allah, jangan matikan anakku ini ya Allah. Kalau sampai engkau matikan anakku ini ya Allah, maka akan menjadi bahan ejekan orang kafir. Karena aku ini keluar dari Mekah ke Madinah hanya untuk mengikuti nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, anak itu yang sudah meninggal, yang sudah dikafani, hidup kembali. Katanya ulama, sampai pada zaman Sayyiduna Umar baru wafat. Bayangkan, itu sahabiah, sahabat perempuan, apalagi Nabi Idris. Nabi Idris minta sama Allah, ya Allah, aku mau mati tapi hidup kembali. Iya, dikasih izin sama Allah, dikasih. Setelah itu apa? Ya Allah, anak kepingin tahu ya Allah gimana itu neraka. Oh ya, tunjukkan. Ditunjukkan, ngelihat neraka satu. Ya. Keluar lagi. Ya Allah, anak kepingin tahu sorga. Ayat masuk. Setelah masuk sorga tidak mau keluar. Heran. Nabi Idris sama malaikat. Katanya malaikat ini keluar loh. Tidak ada apa keluar. Anak sudah merasakan mati. Anak sudah ngeriak neraka. Terus masuk sorga mau keluar? Ya enggak katanya. Heran. Sampai ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala itu malaikat mengeluh kepada Allah. Gimana nih Allah? Biarkan sudah. Tapi ingat, Nabi Idris itu atas pendapat ini berada di sorga, tapi bukan sorga yang sesungguhnya. Bukan sorga yang nanti akan ditempati Nabi Muhammad. Karena itu masih ditutup. Nabi Idris itu atas riwayat ini fil jannah, wakila fil jannah. Pendapat beliau di sorga. Di sorga itu artinya di terasnya sorga. Terasi, tapi terasi surga. Tuh terasi sampean. Nggak ono panas sih Pak, terasi surga. Itu Nabi Idris alaihissalam. Ya, sampai dikatakan di sini muallif menceritakan dalam khabar disebutkan beliau muallif bercerita tentang bagaimana apabila seorang hamba itu akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba mukmin, Allahumma ij'alna minhum, ketika akan diambil ruhnya oleh malaikat, maka ketika itu malaikat mengarah ke mulutnya untuk diambil, untuk dicabut ruh tadi itu dari sisi mulutnya. Fayakhruju adzikru. Ketika itu tidak mampu untuk mencabut dari ruh. Kenapa? Ketika akan dicabut dari ruh, dari mulutnya, itu dari mulutnya keluar apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya, rotib hadatnya itu keluar, sehingga tidak mampu. Malaikat mengatakan la sabila lak, mengatakan maaf, zikir itu mengatakan kamu tidak bisa mencabut dari mulutnya, karena mulutnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mengambil dari min hadil jabhah, dari dahinya. Lek jadi wong Jawa teko bathuke, akan diambil ruhnya dari dahinya. Maka ketika itu innama ajra fihi dzikrabbihi fayarji'u malakul mauti ila rabbih. Ternyata di dahinya ini tempatnya otak, dahi tempatnya otak. Ini. Otak di sini. Otak itu berada di sini. Tidak mampu untuk mengambil dari bagian apa? Dahinya. Tidak mampu. Apa yang terjadi ketika itu? Ya sudah, baik lagi itu malaikat. Tidak mampu. Dari mana? Dari tangannya. Ternyata tangannya penuh dengan sodako kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lagi ngambil, kembali lagi. Kemudian akan diambil juga di sini ceritakan dari kakinya. Kakinya tidak bisa sama sekali. Karena kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat yang diridhoi, bukan ke acara tahun baru. Dah, iku ndak iso nolak malaikat, iku tambah malaikat seneng dikepentungi karo malaikat itu. Ayo, teko nang pengajian. Nah, ndak bisa semuanya. Sampai terakhir setiap anggota tubuhnya ndak bisa. Maka Allah menyatakan, "Hei malaikat, tuliskan namaku di sayapmu. Karena kalau dia ini rindu kepadaku.
Kalau ngelihat dari tulisanku, namaku tertulis, dia akan keluar dengan sendirinya. Ditulis oleh malaikat di sayapnya, ditunjukkan kepada hamba tadi itu, langsung keluar dengan sendirinya tanpa apapun. Itu makanya kadang-kadang meninggalnya dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, Pak. Orang itu dikatakan celaka, orang tidak selamat. Katanya Nabi itu ada 4 hal ciri-ciri orang celaka, Pak. Orang celaka, tidak selamat wong ini. Katanya Nabi, arba'u khisalim minasyaqawah. Ada 4 perkara yang menyebabkan orang itu celaka. Kalau ada sifat seperti ini, naudzubillah, kalau tidak tobat, celaka dia. Celaka di akhirat. Apa yang pertama kata Nabi? Jumudul ain. Jumudul ain. Hatinya itu, matanya itu tidak gampang menangis takut karena Allah. Ada orang alim meninggal, yo ndak nangis. Ndak baca Quran hari ini, yo ndak sumpek, ndak nangis karo Allah. Tapi ndak oleh duit dino iki nangis. Ya. Pilihane kalah, mbok nomor 1, mbok nomor 2, mbok nomor 3 kalah, nangis. Hati-hati. Hati-hati, nangisnya bukan karena Allah, hati-hati, itu termasuk jumudul ain, mata yang tidak gampang untuk menangis. Yang kedua apa? Waqaswatul qalb, hatinya kaku, hatinya kaku, bengis, Pak, bengis, ketok uang kelaparan tidak diperduli buat apa, sakarmu dewi, rasakno itu qaswatul qalb, hati kaku. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Yo apa yo anak kepingin bangun iki, insya Allah bangunan iki iso kuat sampai 20 tahun. Sing nanggung kita 20 tahun itu sopo? Itu termasuk tulul amal itu, Pak. Tulul amal, panjang angan-angan. Kalau orang sudah panjang angan-angan, males untuk berbuat. Ayo tobat. Ayo umroh, ayo haji, gampang wis, engkol ilmu 40 aku tobat. Nah, yang jadi pertanyaan, sing nanggung kita orang sing umur 40 sopo? Ini makna tulul amal dalam kitab Nasaidiniyah. Tulul amal itu membuat kaslanul a'mal, amal perbuatan iso males. Gara-gara apa? Tulul amal. Tapi kalau kita merasa sebentar lagi kita akan meninggal, takut pada ibadah. Sing teko tahun baruan delok mercon baldos ngene misale. Lek diomongno, ngomong janjian Israel ngomong, "He, kon kok dipengen kono mati loh. Aku nyabut iku." Kira-kira teko ndak? Ndak. Tapi karena aku tidak mungkin mati sik suwi, sik sehat kok aku. Nah, gara-gara itu tulul amal berbuat maksiat sama Allah. Ini penyebab yang ketiga, ciri-cirinya. Ciri-ciri yang keempat, sambungan nih. Setelah tulul amal, hubbud dunia, seneng karo dunya. Wong seneng dunya kok apa ndak? Seneng dunya kok oleh, Pak. Tapi tidak boleh menempatkan dunia di hati. Nah, itu tidak boleh. Kepikiran. Anak sering mengatakan, jangan beralasan aku tidak hadir pengajian karena tokoku rame. Balik. Aku nutup toko gara-gara sekarang hadir pengajian. Wani enggak? Wani. Akeh sing akeh itu gini, sing banyak itu gini. Kenapa ini tidak hadir pengajian? Ya karena anak masih ada aktivitas. Apa? Barang teko bib. Jarang yang datang ngatakan apa? Tokomu kok tutup? Iya karena aku sekarang pengajian. Ada satu muridnya Imam Abi Hanifah. Muridnya Imam Abi Hanifah 25 tahun tidak pernah telat dari ngajinya ke Imam Abi Hanifah. Ngajinya itu ba'da zuhur sama Imam Abi Hanifah kalau ngaji. Suatu saat setelah 25 tahun anak laki-lakinya meninggal. Anak laki-lakinya meninggal wafat. Sehingga apa? Diurusi jenazahnya. Diurusi sampai adzan zuhur. Waktu pengajian Imam Abi Hanifah. Ini sang bapak ngomong karo tonggo-tonggo iku,
tolong ya urusono anakku iki. Mandenono, kafanono, salatono, terus kuburan. Aku tak metu. Loh, anakmu iki. Iya, kowe nanti ate ngaji. Ngaji nang ndi? Nang guruku Imam Abi Hanifah. Loh, iki anakmu mati. Wis geneng ndak apa-apa wis. Kuburan wis ndak apa. Aku wis ngaji kaya Abi Hanifah wis 20 tahun. Aku ndak gelem gara-gara anakku mati sing 20 tahun istiqomah putus. Allahu Akbar. Ya apa, Pak? Ya apa iki? Oh, ngelu titik ndak teko kok. Ngelu titik ndak teko. Apa kok ndak teko untu kuwe? Ya untu iki memang ya Allah subhanallah. Kadang-kadang sepeda motor. Lek gawe nang pengajian ndak iso mlaku. Lek gawe nang alun Jember buanter mlakune. Iku sepeda motor njauh di ruqyah ya, Pak. Pernah suatu saat ada seorang sahabat namanya Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus. Ra'aitun Nabiyya alaihi salatu wassalam yabki. Aku pernah melihat suatu saat Nabi itu dalam keadaan menangis. Nangis itu Nabi. Fakultu, maka aku bertanya kepada Nabi, ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Qala, Nabi menyatakan, faqala, Nabi menyatakan, takhawwaftu ala ummati asyirka. Aku takut umatku ini terkena syirik. Takut umatku ini terkena syirik. Tapi syiriknya itu syiriknya orang kafir, Pak. Apa syirik yang dimaksud oleh Nabi itu? Ama innahum la ya'buduna sanaman walakinnahum yura'una bi'a'malihim. Yang aku maksud dengan syirik itu katanya Nabi, mereka itu tidak nyembah patung, tidak nyembah sesuatu selain Allah, nyembah Allah. Cuman mereka tadi itu yura'una bi'a'malihim. Mereka tadi itu riya dengan amal mereka, ingin dilihat orang. Lek pas ngaji ijenan cepet-cepetan. Lek pas ngaji ngarepe uang apa maneh ndek kono hadir calon mertua ini. Oh, koyo di Mekah 7 tahun. A'udzubillah. Ndak mari-mari maca Fatihah suwi nemen. Tapi lek sembayangi ijenan kadang-kadang kopiah ndak kopiaan, kan ndak wajib kopiaan. Mentok-mentoknya makruh hukumi. Itu yurauna bi'amalihim. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Orang ikhlas itu tidak ada perubahan depan orang sendirian. Katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, jangan engkau tadi itu kalau depan orang inti ngomong hati-hati sama setan, hati-hati sama iblis, hati-hati sama ini, hati-hati sama itu. Tapi engkau fi khalwatik, ketika engkau dalam keadaan sendirianmu, ijenanmu, ternyata syarikam bisyayatin, engkau berbarengan bukan cuma satu setan, dengan setan yang banyak. Apa setan yang banyak itu, Pak, diantaranya sekarang ini? Weruh sampean? Ndak weruh? HP. Hati-hati, mau TikTok kayak mau apa kayak kabeh wis. Kabeh setan di ngono. Kabeh ndak ndake. Gawe dakwah Bib, iya lek kuat, ndak kuat ojo munduro. Iya. Engko mulai dakwah kok nyampe salawaid. Akhirnya sing di inbox, assalamualaikum Ustaz. Waduh, ndak dijawab dhisik, didelok sapa profile kira. Hati-hati, nggih. Ya. Pernah suatu saat baginda Rasul itu berwasiat menyampaikan sesuatu kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu pertama kali mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Aku ini tahu diri ya Rasul, engkau orang pilihan, aku orang biasa. Engkau Rasul utusan Allah, aku Mu'ad orang biasa. Apa jawaban Nabi? Qala, Nabi menyatakan, iktat ya Mu'ad. Mu'ad, selalu ikuti syariat. Mu'ad, jangan miring sedikit pun dari syariat apapun. Jangan miring. Syariat ya Mu'ad, iktat.
ikuti wahai Mu'ad. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'ad, walaupun amalmu masih kurang, walaupun jarang masih baca Quran, masih mulai pelan-pelan. Lek basane Ustadz Hudri apa? Pertama kali hijrah. Ngono kan ngono. Pertama kali hijrah itu hijrah Madinah rek. Hijrah tobat iku lho. Pelan-pelan. Sing penting ojo nyalai aturan syariat. Ndak ngerti takon karo sing alim. Sing sanati jelas, ojo sing ndak kena. Sing di warung kopi kon takoni. Takon misalnya, Ustadz, duduk Ustadz, ndak ngerti apa-apa. Ustadz opo ndak bisa maca kitab Ustadz. Ya, ditakon. Ustadz, cara wong memperingati tahun baru ku ya apa Ustadz hukumnya? Ndak apa-apa untuk nikmat sama Allah. Jarene iku jarene Habib Umar kok ndak oleh. Oh sama iku keras iku. Hati-hati. Iku duduk Ustadz iku petat. Nah, tahu petat ya? Kayak wong khitan. Tat ikuti walaupun amal masih kurang katanya Nabi. Nggak bisa Pak, kita orang moro hebat iso jogo maaf ya maaf bukannya belikan. Sayyidina Utsman yang sholatnya cuma 2 rakaat, 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat berapa kali itu ribu dari baca Al-Ikhlas. Sopo iso Pak, meskipun tidak bisa seperti kekurangan masih kurang. Kita orang angin-anginen lek sholat hajat bayang duha. Lah ada hajat, ojo main bae duha, subuh taurat kok. Orang nangin, nggak apa-apa, jalani pelan-pelan untuk proses hijrah. Iya, Ustadz Hudri, proses hijrah. Ya. Kemudian, ihfad lisanak min al-wuqu'i fil ghibah fi ikhwanikal muslimin bitilawatil Quran. Iki pesannya Pak Hasan biasa ini statusnya. Ojo ngerasani wong stop hibah. Nah, ya kan ngono kan? Bandino kok urut. Bandino sampai lagu Roma Irama barang dilebokno. Stop hibah. Jangan ngerasani orang katanya Nabi. Ya apa caranya ngilangi? Perbanyak baca Quran. Lek ati ngerasani wong ngapik Quran. Delok iki modele kok rodok lemu ireng ya. Misale ngapik Quran. Stop hibah, stop hibah. Bandino loh statusnya sampai umur bandino wis. Stop hibah, stop. Hah? Hah? Biar ingat, iso beladen pisan. Wahmil dunubaka alaik wala tahmilha alaihim. Jangan suka menimpakan kesalahan pada orang. Timpakan kesalahan pada dirimu sendiri. Misal ono murid kok ya Allah bongole ndak mari-mari. Woblok ndak iso wis. Qul huwallahu ahad iku 3 wulan ndak apal-apal. Ndak apal-apal. Iku jenjang murid-e sana wae. Aku kurang tepat ini. Aku ndak bener ini. Ini pesannya Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Jangan pernah menimpakan dosamu, kesalahanmu kepada orang, tapi tanggung dirimu sendiri. Makanya waktu kejadian dulu waktu WTC itu kejadian kan sampai terjadi ini dan sebagainya sampai tentara Israel waktu itu masuk ke Masjidil Aqsa. Pidatonya Habib Umar bin Hafid katakan apa? Ini orang-orang kafir kok berani masuk ke Masjidil Aqsa yang suci dengan menggunakan sepatunya. Kenapa? Karena kesalahan kita, katanya beliau. Kita mulai jauhi syariat. Kita ini yang dulunya berkerudung mulai copot yang perempuan. Yang dulunya kalau acara kemanten pisah laki perempuan, sekarang campur laki perempuan dengan musik-musiknya. Itu katanya beliau. Jangan nyalahkan orang lain, jangan menimpakan kesalahan kepada orang lain, timpakan kepada dirimu, katanya Nabi. Pesannya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa? Wala tuzakki nafsaka bidzammihim wala tarfa'u nafsaka alaihim. Jangan kamu bener-bener kamu tok. Dilokno wong misalnya ngene. Iku sak benere sing salah iku awake.
Mesti diselesaikan, kalau enggak sudah jangan. Allahu Akbar. Pernah suatu saat Sayyidina Husain, tapi ojo kon praktekno Pak iki Pak loro Pak. Sayyidina Husain jalan moro-moro didoni Pak. Didoni, diludahi, copaen. Dibersihin ngene. Sing ngidoni itu orang muslim. Katanya beliau mau marah mulut menjadi katanya. Katanya beliau biarkan ludahnya orang mukmin itu obat. Sayyidina Husain kon be aku tak antemi Bang. Sampai koyok ngono lho Pak. Allahu Akbar. Imam Ali Zainal Abidin yang ibadahnya itu 1000 rakaat malam. 1000 rakaat tak iso mikir. 1000 rakaat. Itu pernah ditempeling ini. Teng dono ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Muridnya mau marah. Katanya beliau jangan. Loh kenapa Imam kalau yang gerakkan tangannya siapa? Allah, ya sudah. Berarti ada kesalahan di diriku. Imam Ali Zainal Abidin. Iya. Jangan pernah mensucikan dirimu sendiri katanya beliau. Wala tadkhul amal dunya fil amal akhirah. Ojo campur aduk rek. Amalan akhirat, amal dunia karo amalan akhirat. Lek gawe maulud yo gawe maulud, ojo dicampur karo kampanye. Jangan. Nak apa-apa. Orang tersinggung tidak ada masalah. Ojo. Kalau kampanye terserah, tapi ini maulid, ini pengajian, ini pondok pesantren, ini amalan akhirat. Jangan campur sama dunia. Jangan campur sama dunia. Jangan masukkan amalan dunia di dalam amalan akhirat katanya beliau. Wala tatakabbar fi majlisik likai yahdharun nasu min su'i khuluqik wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Jangan kamu ini sombong dalam majelis. Majelis paling gede majelis apa? Majelisku paling akeh sak Jember. Waduh. Jangan. Kamu kalau bahas seperti itu arogan, orang akan hati-hati sama kamu nanti. Kata Nabi. Dan jangan suka menjuluk-juluki orang. Julukan jelek ya. Julukan bagus tidak apa-apa. Julukan jelek. Jangan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tumazzikin nas bilisanik. Jangan suka menyakiti orang dengan kata-katamu. Kata-kata ini sekarang ini termasuk apa? Termasuk tulisan. Alkitabatu ahadul lisanen katanya ulama. Tulisan ini merupakan salah satu lesan ucapan. Kalau nulis di status, di Facebook, di ini tulis manfaat. Jangan pernah nyakiti orang dengan lesanmu katanya Nabi. Fayumazziquka kilabun nar yaumal qiyamati finnar. Kalau kamu tetap seperti itu, maka anjing-anjing neraka yang akan mencabik-cabik dirimu kelak di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Setelah kejadian itu, wasiat itu, seorang ulama, beliau bernama Khalid bin Miqdad, melihat sahabat Mu'ad itu tidak pernah lepas dari Al-Quran, menang Al-Quran, nganggur Al-Quran, stop hibah, ganti Quran ya. Paham ya? Ada Pak dalam Syarah Riyadhus Shalihin diceritakan. Syarah Riyadhus Shalihin. Ada orang itu mimpi kelihatan penduduk kubur bangkit semuanya. Semuanya bangkit. Kemudian apa? Mereka itu seperti ada orang bagikan makanan di sabur. Kayak petik lah Pak. Rebutan kabeh ngono. Rebutan gitu. Dilihat. Tapi ada satu orang duduk di atas kursi dengan mejanya dan ada makanan-makanan yang enak depannya. Tidak rebutan kok lain-lain ini. Tanya dia, "Loh, kamu siapa?" katanya. "Aku penduduk barzah." "Lah ini penduduk barzah." "Oh, lah ini kok rebutan?" katanya. "Iya, mereka itu berebut makanan." Artinya apa? Doa dari orang yang meninggal. Karena keluarganya tidak ada yang mengkhususkan untuk dia. Jadi kita orang mocongin lah Pak. Wa ila hadratin Nabi Muhammad lil mu'minina wal mu'minat. Nah, lil mu'minina wal mu'minat. Iku di alam barzah disawur kok petik ngono. Lil mu'minina wal mu'minat.
Loh, kamu kok dapat ini katanya? Oh iya, kalau aku enggak. Kenapa? Aku punya anak, dia itu kerja di pasar, jualan daging. Dan anakku ini kalau enggak juali orang, kalau pas enggak ada pembeli, itu yang dilantulkan Al-Quran. Selesai baca Quran, pasti dihadiahkan kepadaku. Sehingga aku mendapatkan makanan khusus di alam barzah gara-gara anakku tadi itu. Di mana? Di pasar ini, bedak ini dijelaskan. Bangun dari tidur, kepingin ngetes. Ini betul mimpi atau cuma kembang tidur? Mimpi yang sesungguhnya atau kembang tidur? Dicari di pasar. Ternyata di situ ada seorang pemuda jualan daging. Kalau pas juali, diem kayak biasa gitu. Selesai juali, dimasukkan uangnya, mengucapkan kayak gerak gitu lisannya. Tanya, dilihat gini, ditanya gini, kamu orang tuamu meninggal ya katanya? Iya katanya. Meninggal orang tuamu? Iya. Terus yang kamu baca itu Al-Quran ya? Iya. Kamu kirimkan ke orang tuamu? Iya. Oh, kok tahu kamu katanya? Aku semalam mimpi kada. Nangis si anak tadi itu, Pak. Jadi kiriman. Sudah. Selang beberapa waktu, beberapa bulan gitu, mimpi lagi. Si orang tadi itu, ternyata orang yang duduk di kursi itu juga rebutan pisan. Nggak kayak dulu lagi. Ditanya, loh kenapa kok gini katanya? Kamu kok malah rebutan juga? Iya, anakku itu 3 hari yang lalu meninggal. Nggak ada yang khusus untuk aku sekarang. Makanya aku sekarang berebut. Bangun dari itu ditanya, datang ke sana, tutup beda. Ditanya, mana yang jual ini? Oh 3 hari yang lalu meninggal. Makanya kita orang baca Quran, baca dzikir, hadir majelis ini, Pak. Selesai nanti ya dibacakan doa Al-Fatihah. Sampai baca Fatihah, niatkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Gitu, nyampe, Pak. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya mati di sini. Oh, gampang dalil. Lek dalil gampang-gampangan loh ya. Lek dalil ilmu ayo nunggu iki ceritani kon kok. Iki gampang-gampangane ya itu ya. Makanya gunakan untuk baca Quran. Setelah kejadian itu, sahabat Mu'ad paling orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran sama sekali. Baca Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ada satu faedah, Pak. Ini pegang ini. Satu faedah. Dikatakan apa? Orang itu kalau setelah maghrib baca Quran atau setelah subuh, setelah maghrib atau setelah subuh baca Quran, orang itu aman dari penyakit pikun. Enggak. Kalau setelah subuh, setelah maghrib baca Quran. Berapa Beb? Ya serah sampean wis. Potongan sampean iki piro ya? Sak lembar paling ya. Sing ndak pokoknya rutin. Kan masih hijrah. Pertama kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridal arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa laqad ashhadu linna'ti man awsafu 'uduhil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sara'id qad da'at imadi hirsafati rabbina wa hadana. Wa idim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassina mimman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibi wa safihi zainil wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana bil mustaqbalna ajib da'wana. Antalana ya dukhrana fi hadi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbina akhtana. Wasluk bina fi nahji Taha al-Mustafa thabbit ala qadam al-habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjin ain ridha tar'ana. Warbud bihi fi kulli han hablana wa hibala man wadda wa man walana. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذو الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فاعكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا وكأس لنا واشف وعافي عاجل مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين بسر الأسرار الفاتحة بسم الله كيف الدنيا كان عبودي كان سيدنا صلى الله عليه وسلم تعالى مر المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك تسمعنا علينا وتب علينا وتب رحم برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها